saya ingin membahas kasus Subang, di mana kasus Subang ini ada pengacara baru Pak RD, di mana Pak RD ini menguasai atau diberi kuasa dari beberapa orang dalam kasus Subang ini terkait kasus yayasan. Nah, jadi saya penasaran di sini ya. Saya penasaran terkait nasib Pak Yosef, bagaimanakah dengan kasus yayasan ini. Pak Yosef sebagai pembina yayasan, apakah dia bisa meloloskan diri dari kasus yayasan, ataukah kejerat, ataukah bagaimana? Mari kita lihat di sini. Untuk Pak Yosef ya, pakai kartu ini saja ya. Kalau dari prediksi saya, baik dari tarot maupun dari angka numerologi, kasus yayasan ini merupakan pintu pembuka terkait kasus ini. Nah, pintu pembuka ini ada kaitannya dengan orang besar di kasus ini yang berusaha untuk menutupi dari kasus dari Subang ini. Kenapa berusaha menutupi? Tentunya ada kaitannya dengan misalnya tipikor atau hal yang lainnya. Seperti itu kalau dari prediksi saya yang lalu. Nah, mari kita kembali ke prediksi saya untuk saat ini tentang Pak Yosef. Apakah Pak Yosef bisa meloloskan diri dari jeratan kasus yayasan? Ada simbol wind, angin, activation, mengaktifkan. Jadi agak riskan dalam kasus ini Pak Yosef ini. Sebagai pembina tentunya dia juga ada pertanggungan jawaban. Dan ketika kasus ini diselidiki akan ada aktivasi, mengaktifkan kembali atau menyelidiki kembali apa yang sudah terjadi di dalam yayasan tersebut. Mengapa begitu? Ada temuan apakah terkait Pak Yosef? Ada visionhood, sebuah misi pencarian. Jadi bukan untuk Pak Yosef saja, semua dari kayak transaksi di yayasan pasti akan digali kembali di sini untuk menemukan sesuatu yang dicari tentunya. Karena tidak atau bukan rahasia umum lagi loh ya, ada murid fiktif kayak jual beli ijazah, itu sudah marak di media sosial beritanya. Dan ini masih dicari-cari kesalahan-kesalahan selanjutnya. Nasib Pak Yosef, volatility volcano. Jadi terkait yayasan ini Pak Yosef nasibnya agak kurang bagus. Dibilang agak ya bisa dikatakan kurang bagus loh ya, karena di sini ada gunung meletus. Sesuatu yang disembunyikan dari masa-masa yang lalu, setelah dikorek-korek, diaktifkan kembali penyelidikannya, kemudian dicari kembali kesalahannya dalam yayasan tersebut, pada akhirnya ada volatility terkait Pak Yosef ini. Nah, kurang bagus untuk Pak Yosef ini nasibnya di masalah yayasan, di masalah tipikor ini. Dilakukan Pak Yosef di sini sehingga kok ada volatility, ada gunung meletus. Apa yang dilakukan? Ada stillness, kerahasiaan yang dirahasiakan di sini. Oh, jadi ada sesuatu yang tersembunyi yang sudah dilakukan Pak Yosef, atau rahasia yang masih tertutupi yang dilakukan Pak Yosef di kala itu ya. Ini rahasia yang seperti apa? Full moon, rahasia besar ternyata terkait dari yayasan. Wow. Berarti yayasan kalau digali dari yayasan ini pasti banyak yang kesangkut nantinya teman-teman. Karena yayasan itu tidak hanya dijalankan 1-2 orang, tapi banyak orang tentunya yang harus digali lagi, siapa-siapa yang ikut dalam banjakan uang dari yayasan tersebut. Nah, di sini ada full moon. Full moon itu kan bulan rembulan ya, bulan apa ya, bulan besar itu loh ya. Sedangkan bulan itu diartikan adalah kerahasiaan, rahasia besar, makanya saya mengartikan seperti itu. Ada rahasia besar di dalam yayasan ini.
full moon. Nah, rahasia besar ini akan membuka tabir dari tipikor di yayasan ini ketika digali-gali. Mengapa kamu menyembunyikan rahasia itu? Karena ada dream time, mimpi, waktu mimpi dan kreasi. Adanya usaha kreasi untuk apa? Untuk radiance, untuk summer solstice. Jadi radiance ini bisa diartikan adanya hari terang, atau kayak radiance itu kan kayak terangnya matahari ya. Makanya di sini sepertinya untuk menutupi adanya kemarahan dari seseorang. Oh, untuk menutupi kemarahan. Aneh juga ya, dia menutupi kemarahan dari seseorang. Tentunya seseorang ini melakukan sesuatu. Apakah kalau dia membuka rahasia di yayasan, orang ini marahkah? Nah, ataukah bagaimanakah? Mengapa orang ini marah kalau andai kata dia membuka mulut terkait rahasia besar di yayasan tersebut? Mengapa? Karena ada tsunami, ada wake up call. Tsunami itu apa sih? Ombak besar yang tiba-tiba yang mematikan. Berarti ketika dia membuka rahasia besar itu, ini akan ikut sedikit banyak terungkap di sini. Kasus tsunami ini, kasus kematian Amel dan Ibu Tuti. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari sini, Pak Yosef kurang aman di kasus tipikor Yayasan Bina Prestasi. Karena ternyata dia menyimpan sebuah rahasia besar. Dan itu sebagai upaya untuk melindungi seseorang. Nah, orang ini ternyata ada summer solstice, matahari yang di tengah-tengah hari, siang hari yang terik. Nah, ini simbol dari kemarahan seseorang. Ya. Jadi dia membungkam mulutnya terkait yayasan karena dia takut pada seseorang ini. Di mana seseorang ini ada kaitannya dengan peristiwa malam itu yang terbangunkan secara tiba-tiba. Nah, seperti itu teman-teman, kasus Subang ini semoga segera selesai. Siapapun pelakunya, baik dari keluarga atau keluarga besar atau orang luar, harus segera dihukum, jangan lagi ditutup-tutupi ya. Seperti itu prediksi saya terkait Pak Yosef yang ada kaitannya tipikor kasus Subang. Ternyata dia nggak aman di sini posisinya.